Halo sahabat kece, saya Kak Agung dan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam growth mindset yang perlu dikembangkan. Sahabat kece, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kualitas pribadi dapat berkembang melalui usaha, belajar, dan kerja keras yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu nih, apa aja sih macam-macam growth mindset yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah tentang mengenali diri kamu dengan baik, dan ini berarti tentang memahami apa yang kamu kuasai dengan baik dan apa yang mungkin perlu ditingkatkan. Ketika kamu memiliki kesadaran diri yang baik, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana menghabiskan waktu dan usaha kamu dengan lebih efisien. Contohnya adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu pandai dalam matematika, tapi butuh bantuan dalam pelajaran sejarah nih. Nah, dengan kesadaran tersebut, kamu bisa memfokuskan usaha kamu untuk memperbaiki pengetahuan sejarah kamu gitu. Karena kan kamu masih kurang nih di pelajaran atau pengetahuan sejarah gitu. Nah, dari kesadaran diri ini juga bisa membantu kamu untuk menghindari perasaan terlalu percaya diri atau terlalu pesimis bahkan. Sehingga kamu dapat lebih efektif dalam meraih tujuan kamu ke depannya. Yang kedua adalah ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap gigih dan terus mencoba meskipun dihadapkan pada rintangan atau suatu kesulitan. Hal ini berarti kamu tidak mudah menyerah ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Ketika kamu memiliki ketekunan, kamu akan melihat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan bukan akhir dari segalanya. Sebagai contoh, ketika kamu menghadapi pelajaran yang sulit dan merasa frustasi karenanya, terus habis itu uh, si ketekunan ini akan mendorong kamu untuk terus belajar dan mencoba hingga memahami pelajaran tersebut. Dan dengan ketekunan itu sendiri, kamu dapat mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan mencapai tujuan kamu. Selanjutnya yang ketiga adalah melihat ketidakberhasilan sebagai peluang. Salah satu aspek penting dari growth mindset adalah kemampuan untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk kamu belajar. Ketika kamu menghadapi kegagalan nih, sahabat kece, jangan pernah merasa putus asa. Sebaliknya, coba lihat kegagalan sebagai pembelajaran atau pelajaran yang berharga yang membantu kamu untuk berkembang lebih baik lagi. Contohnya adalah saat kamu mencoba suatu kegiatan atau proyek dan ternyata hasilnya nggak sesuai nih sama apa yang kamu harapkan. Nah, kamu bisa mengalihkan pandangan kamu dari kegagalan dan evaluasi apa yang dapat kamu pelajari dari pengalaman itu. Sehingga ini tuh akan membantu kamu untuk tumbuh dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah dorongan alami untuk memahami lebih banyak hal dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ketika kamu memiliki rasa ingin tahu yang kuat, kamu akan selalu mencari jawaban dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di diri kamu. Misalnya, jika kamu melihat sebuah benda yang aneh di langit gitu kan, pasti rasa ingin tahu kamu itu akan mendorong kamu untuk mencari tahu mengapa hal itu terjadi atau apa sih benda itu gitu. Apa sih yang barusan saya lihat? Seperti mengapa langit berwarna biru, terus kenapa waktu malam langitnya menjadi lebih gelap. Rasa ingin tahu juga membantu kamu mengembangkan pengetahuan yang lebih luas dan mungkin bisa berkontribusi pada pertumbuhan pribadi kamu gitu. Dengan terus belajar dan mengejar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kamu pikirkan atau yang kamu miliki. Yang kelima adalah optimisme. Optimisme adalah sikap positif terhadap masa depan dan keyakinan bahwa usaha keras kamu akan menghasilkan hasil yang baik. Gitu. Dan lawannya adalah pesimisme itu tadi. Ketika kamu memiliki pandangan optimis, kamu akan merasa bahwa hal-hal yang berjalan dengan baik akan kamu hadapi meskipun ada rintangannya. Contohnya adalah ketika kamu menjalani ujian dan kamu yakin bahwa dengan usaha keras dan persiapan yang baik, maka kamu akan meraih nilai yang baik.
Jadi optimisme ini membantu kamu menjaga semangat dan motivasi kamu, bahkan ketika kamu dihadapkan pada masalah yang sangat rumit. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kamu mengambil alih tugas dan kewajiban kamu dengan serius. Misalnya, jika kamu memiliki pekerjaan rumah dan kamu membuat jadwal untuk menyelesaikannya dan bekerja keras untuk memastikan bahwa kamu akan menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu gitu. Dengan adanya tanggung jawab, kamu itu pasti bisa atau seenggaknya termotivasi untuk bisa mengelola waktu kamu dengan lebih efektif dan memastikan kamu menyelesaikan apa yang perlu kamu lakukan sehingga kamu bisa mencapai tujuan kamu dengan lebih sukses gitu. Next. Yang ketujuh adalah adaptabilitas. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah adalah kunci dari adaptabilitas. Misalnya ketika tiba-tiba kamu harus berpindah ke pembelajaran daring karena situasi pandemi yang kemarin, sehingga kemampuan kamu itu untuk beradaptasi memungkinkan kamu untuk dengan cepat menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran baru. Karena sebelumnya kan kita nggak pernah online ya, belajarnya selalu ada di kelas bersama-sama teman-teman dan juga guru. Sekarang harus belajar dari rumah menggunakan laptop atau menggunakan komputer atau menggunakan HP dan harus menyesuaikan diri dengan adanya software-software yang harus diinstal. Adaptabilitas ini juga memungkinkan kamu untuk menghadapi perubahan dalam kehidupan dengan lebih tenang dan efektif. Jadi ketika kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau cara-cara atau situasi yang baru, nah kamu ini bisa lebih berkembang dan lebih termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru untuk masalah. Misalnya ketika kamu diberikan tugas untuk membuat suatu proyek seni, kreativitas memungkinkan kamu untuk menciptakan ide-ide yang unik dan orisinil yang membuat proyek kamu terlihat lebih menonjol. Tapi ini nggak tertutup hanya untuk proyek seni aja ya, mungkin bisa juga untuk biologi, kimia, dan lain-lain. Nah, kreativitas itu bisa membantu kamu berpikir di luar kotak, out of the box. Jadi pikirannya itu lain dari yang lain gitu. Dan mengeksplorasi solusi-solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah, itu tadi. Ini dapat membantu kamu menjadi lebih inovatif dalam mencapai tujuan kamu. Oke, sahabat kece, dari materi yang sudah Kak Agung antarkan tadi, kita jadi tahu bahwa dengan mengembangkan berbagai macam growth mindset ini, kita dapat mencapai potensi tertinggi kita. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh ya, hingga berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ingat ya bahwa mindset adalah sesuatu yang dapat ditingkatkan dan diperkuat melalui latihan dan kesadaran diri. Oke, sahabat kece, itu aja dari Kak Agung dan sampai jumpa di materi selanjutnya ya.